Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayu dalam program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share dan like video-video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah renungan-renungan saya. Dan Bapak Ibu Saudara jangan di-skip setiap video-video saya yang saya bagikan, agar supaya Bapak Ibu Saudara akan terus mendapat notifikasi dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya adalah luput dari hawa nafsu duniawi. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Dan saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, "Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan." Bapak Ibu Saudara, ini ditulis oleh Rasul Petrus, firman Tuhan ini kepada orang-orang percaya. Kita tahu bersama bahwa setelah Petrus menuliskan ini, Rasul Paulus sudah tidak ada ya, karena memang tujuan kitab Petrus ini ditujukan oleh para jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus pada waktu itu, karena mereka ada yang memang ketika Apostol Paulus ini atau Apostol Paul ini sudah mengalami dan atau sudah mati, Bapak Saudara, tentu orang-orang percaya tidak dapat lagi melihat surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga Petrus itu tergerak untuk menuliskan surat-surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di jemaat-jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dan jemaat-jemaat yang terbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus ini atau Apostle Peter ini dia menunjukkan atau menuliskan surat ini kepada mereka dengan maksud agar supaya mereka itu luput dari hawa nafsu duniawi. Karena memang ada jemaat-jemaat pada waktu itu, ada umat-umat pada waktu itu yang kita tahu bersama mereka itu punya karunia-karunia, punya kuasa adikodrati, Saudara. Bahkan mereka sudah melihat pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan mereka bisa mendapat penglihatan, mereka bisa bernubuat, mereka bisa memiliki karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan beri. Tapi kenapa Rasul Paulus harus ingatkan ini? Agar supaya mereka luput dari hawa nafsu duniawi. Karena Bapak Ibu Saudara, ya tentu sebagai orang yang percaya, sekalipun dia sudah memiliki karunia-karunia rohani yang sangat banyak, bahkan mereka sudah sangat penuh dengan karunia-karunia, tetapi Bapak Saudara, tidak mungkin mereka tidak luput. Tentu ada rintangan. Ya, kadangkala justru orang yang makin dipakai oleh Tuhan, rintangannya banyak sekali. Ya, seperti jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan yang ada di suatu tempat seperti itu ditujukan oleh Rasul Petrus agar supaya mereka itu harus luput dari hawa nafsu duniawi. Mengapa? Karena punya karunia saja nggak cukup. Ya Bapak Saudara, mereka juga harus membangun diri mereka agar supaya mereka itu tidak luput dari hawa nafsu. Karena Bapak Saudara, kita tahu bersama mereka itu telah meninggalkan hawa nafsu duniawi, ya, sementara mereka dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, dengan Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mengajarkan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, dengan hal ini, dengan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara, tentu itu kadang-kadang sudah, makanya kan sebelumnya waktu itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang di Korintus khususnya ya, agar supaya apa? Agar supaya mereka menyadari bahwa
sekalipun mereka itu sudah memiliki karunia, mereka harus mewaspadai diri mereka. Mereka jangan hanyut dan terlena dengan persoalan-persoalan dunia, termasuk dengan hawa nafsu, keserakan, dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang besar bagi mereka. Mereka harus fokus saja kepada Tuhan, jangan terfokus dengan ketamakan dan sebagainya, Bapak Saudara. Nah, ketika mereka terkontaminasi dengan hal-hal tersebut, nah, tentu Petrus harus ingatkan mereka, sekalipun Rasul Paulus sebelum-sebelumnya sudah ingatkan mereka, tentu itu harus terus diingatkan. Makanya kita lihat ada hamba-hamba Tuhan, Bapak Saudara, mereka terus berbicara, memperingatkan orang-orang percaya, memperingatkan anak-anak Tuhan, agar supaya mereka harus luput dari hawa nafsu duniawi. Karena hawa nafsu duniawi ini itu sangat mencengkram, sangat mempengaruhi kehidupan mereka, Bapak Saudara. Sementara mereka hari Minggu melayani Tuhan, ya mereka hari Minggu angkat tangan kepada Tuhan, sementara hari Minggu mereka merendahkan diri kepada Tuhan. Tapi setelah di hari Minggu itu sudah tidak lagi ibadah, maka mereka mulai jatuh ke dalam nafsu atau hawa nafsu duniawi. Nah, sehingga seperti itu, ya, sirkulasi terjadi seperti itu, persoalan yang terjadi terus menerus selalu terjadi seperti itu. Hawa nafsu itu terjadi di waktu-waktu yang lain. Hawa nafsu itu menggerogoti hidup mereka. Di waktu-waktu yang lain, di waktu khusus beribadah, mereka begitu merendahkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka merendahkan diri kepada Tuhan, mereka masih terus terikat dengan hawa nafsu duniawi. Mereka nggak luput. Makanya Rasul Petrus mengingatkan mereka agar supaya mereka terluput dari hawa nafsu duniawi. Nah, dan di sini ada beberapa cara agar kita luput dari hawa nafsu duniawi, hawa nafsu duniawi. Cara pertama adalah meninggalkan manusia lama kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama caranya atau langkah pertama atau cara pertama agar supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi adalah kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kalau memang kita mau meninggalkan manusia lama, ya udah, kita tinggalkan manusia lama kita. Jangan lagi kita ingat-ingat lagi, kemudian nimbrung lagi ke situ, Bapak Saudara. Nah, tentu Bapak Saudara, kita sudah bangun komitmen dengan Tuhan. Kita sudah komit sebelum-sebelumnya, ketika kita mereview kembali, kita sudah komit, kita sudah benar-benar janji sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau lagi aku nggak mau lagi datang kepada manusia lama saya, aku nggak mau kenakan lagi manusia lama saya. Tapi kemudian kita uh, kembali lagi ke kehidupan atau manusia lama kita. Nah, kita menggunakan itu, kita tidak meninggalkan manusia lama kita, sehingga kita terus terjerumus dengan hawa nafsu duniawi. Dan kita mulai kompromi, karena kita mulai berpikir kita bisa beretorika, kita bisa berdebat, bahkan dengan siapa saja kita anggap bahwa kita paling benar, padahal kita sementara jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang harus kita waspadai, kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan itu cara pertama. Cara kedua, agar kita luput dari hawa nafsu duniawi adalah tidak mengenakan manusia lama kita. Bapak Ibu Saudara, kita jangan lagi mengenakan manusia lama kita. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan manusia baru kita, ya. Manusia baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yaitu kita sudah terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, terus-menerus. Tapi kemudian kalau kita menggunakan manusia lama kita, maka kita akan berada dalam hawa nafsu dunia dan kita tidak akan luput. Kenapa? Sekalipun kita sebelum-sebelumnya sudah luput, tapi kan itu bisa kembali lagi. Kenapa? Karena manusia lama ini, Bapak Saudara, kita nggak langsung langsung hilang manusia lama kita. Nggak bisa. Itu berproses, itu bertahun-tahun kita tinggalkan. Dan nggak mungkin orang meninggalkan manusia lama dia itu hanya dalam sekejap, hanya dalam sehari. Nggak mungkin, Bapak Saudara. Itu harus terus-menerus terjadi, day by day, hari demi hari, dan lain sebagainya, ya. Maka kemudian kita mengenakan manusia baru kita. Dan cara ketiga agar supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi adalah mematikan manusia lama kita. Makanya tidak jarang, Bapak Saudara, kalau kita melihat ada orang yang kompromi, ya, sebagai seorang public figure, sebagai orang yang benar-benar menunjukkan, orang yang benar-benar mengajarkan, seorang pengajar, public figure dan sebagainya, tapi kemudian dia kompromi dan lain sebagainya. Itu patut dipertanyakan, ya. Berarti kita harus mematikan manusia lama kita. Orang tersebut berarti belum mematikan manusia lamanya dia. Ya, cara ketiga adalah kita mematikan manusia lama kita. Bukan hanya mengenakan manusia bukan hanya tidak mengenakan manusia lama kita, tetapi kita harus mematikan manusia lama kita agar supaya kita luput dari hawa nafsu. Banyak orang yang menganggap bahwa
hawa nafsu itu lebih besar daripada diri mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka sulit dilepaskan dari sana. Padahal Bapak Saudara, roh Tuhan itu lebih besar dalam kehidupan kita, sehingga kita terus maju bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai kita. Dan kita harus perlu mematikan manusia lama kita. Kalau tidak Bapak Saudara, kita itu seolah-olah melayani Tuhan di depan banyak orang, tapi sebenarnya kita tidak mematikan manusia lama kita, orang lain yang mematikan manusia lama. Sehingga apa sama dengan dikatakan Rasul Paulus bahwa dia tidak berkata bahwa bukan dia sendiri yang tertolak, Bapak Saudara. Artinya jangan kita berpikir bahwa kita ini aman-aman saja. Kita sebagai pemberita firman, kita harus hidupi firman Tuhan. Jangan sampai kita memberitakan firman Tuhan, kita sendiri yang tertolak. Artinya kita harus mematikan manusia lama kita. Kalau kita berkata matikan manusia lama kita harus matikan dong. Jangan kita tidak mematikan manusia lama kita. Kita harus menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Tentu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dan minta kekuatan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memberkati kita. Dan marilah kita terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan menolong kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.